Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ayyuhal ikhwah, bukanlah merupakan aib ketika ada salah seorang ikhwah, baik ia sebagai seorang bapak atau sebagai seorang saudara laki-laki, kemudian ia yang berusaha mencarikan suami yang saleh untuk adik perempuannya atau anak perempuannya, itu bukan aib. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika Hafsah telah menjanda. Apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Beliau menawarkan Hafsah untuk dinikahi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi jangan dikira bahwasanya tawaran menikah itu hanya terbatas pada para jomblo yang belum menikah. Jangan menutup pintu rahmat Allah yang luas. Umar menawarkan apa? Umar radhiyallahu anhu menawarkan kepada Utsman, Umar ya, yang merupakan ayah dari Hafsah radhiyallahu anha, menawarkan Hafsah kepada Utsman. Namun Utsman radhiyallahu anhu ya tidak memberikan respon yang baik, sehingga Umar sedikit agak jengkel dari Utsman. Setelah itu beliau mendatangi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tawarkan Hafsah untuk dinikahi oleh Abu Bakar, namun Abu Bakar diam. Ya, tidak ada jawaban. Ayuhal ikhwah. Dan Umar faham bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar tidak menerima ya permintaan dari Umar radhiyallahu anhu, sehingga datanglah Umar kepada Rasulullah. Dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya tawarkan kepada Hafsah kepada Utsman, namun dia tidak menerimanya. Saya tawarkan kepada Abu Bakar, dia diam saja, dan kayaknya dia tidak mau." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan menikahkan Utsman dengan seorang wanita yang lebih baik dari Hafsah, dan Hafsah akan dinikahkan oleh Allah dengan seorang lelaki yang lebih baik dari Utsman. Apa yang terjadi ayol ikhwah? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Hafsah, sedangkan Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah, dan putri Rasulullah lebih afdal dari Hafsah, dan Rasulullah lebih afdal dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum jami'a. Coba lihat contoh para as-salaf as-salih rahimahumullahu tabaraka wa taala ayyuhal ikhwah. Ya, mereka sangat mempermudah urusan pernikahan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita menawarkan diri, dan ini juga bukan aib bagi seorang wanita salehah senang pada salah seorang ikhwah, tapi dengan jalur yang syar'i. Sampaikan kepada keluarga atau kepada ustadz, jangan langsung di SMS. Ya. Sehingga terjadilah ikhtilat di dunia maya, dan tidaklah ikhtilat di dunia maya itu ya berbahaya ya dari ikhtilat di dunia nyata. Bahkan syaitan lebih haris, lebih semangat untuk mengelincirkan anak cucu Adam lewat wasail atau media-media seperti itu. Ya. Seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, maukah Anda menikahi saya?" Ya, langsung menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Dan memang Nabi memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya yang lain. Ini kekhususan untuk Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Ini kekhususan untuk beliau. Wa imra'atan mu'minah, wanita yang beriman, in wahabat nafsaha lin-nabi, ketika ia menawarkan dirinya kepada Nabi, in arada an-nabiyyu an yastankihaha, ketika Nabi ingin menikahinya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini kekhususan untuk wahai Muhammad dan bukan untuk orang-orang yang beriman secara umum. Berdirilah wanita ini. Agak lama ia di depannya Nabi, dan nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki niat untuk menikahi wanita itu. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, jika Anda tidak ingin menikahi wanita tersebut, nikahkanlah ia dengan saya." Allahu Akbar. Nabi langsung mengatakan, "Baik, tapi coba cari mahar dulu. Cari mahar." Ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa kecuali sarung yang saya kenakan, izar." Kata Nabi, "Kalau kau berikan izar sarungmu kepadanya, kau tidak pakai sarung."
Cari yang lain. Dia pergi cari, tidak dapat, datang kepada Nabi, tidak dapat apa-apa ya Rasulullah. Nabi mengatakan carilah walaupun dengan sebentuk cincin dari hadid, dari besi, bukan emas. Dia pergi cari, dia kembali lagi, ya Rasulullah saya tidak mendapatkan apa-apa. Cincin juga tidak ada. Ya. Nabi bertanya, apa yang kau miliki? Dia mengatakan, saya punya hafalan Al-Quran ya Rasulullah. Dia sebut surahnya. Ya. Nabi kemudian mengatakan, jika demikian saya menikahkan engkau dengan wanita ini dengan yang engkau hafalkan dari Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau ini yang jadi standar ayyuhal ikhwah, saya yakin semua yang hadir di sini sudah bisa dan pantas dinikahkan. Karena pasti ada hafalan Al-Qur'annya. Ya. Subhanallah. Itulah Islam. Jalan kebatilan jika semakin mudah, maka ahlul khair, orang-orang baik harus lebih mempermudah kebaikan. Jangan dipersulit. Ya bahkan ketika ada salah seorang lelaki ya memiliki anak wanita dan dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda yang harus proaktif mencarikan ya lelaki saleh untuknya. Ingat, jadikan kesalehan dan akhlak yang baik sebagai ukuran yang paling diutamakan di dalam mencari pasangan untuk ya adik-adik perempuan kita atau anak-anak perempuan kita. Sebagaimana kata Nabi, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika telah datang kepadamu orang yang engkau ridha dengan agama dan akhlaknya, segera nikahkan. Jika tidak akan terjadi fitnah yang sangat besar.